Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang akan nyata sebentar lagi. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magician. Kartu kedua. Di sini ada The World. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Queen of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Two of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Five of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Swords. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, kartu ini menggambarkan ya, di mana fokusmu, konsentrasimu, dan optimisme yang sangat kuat dari dalam dirimu, yang pada akhirnya mampu merubah keadaan, merubah situasi yang menjadi demikian dinamis terjadi ke dalam kehidupanmu, di mana situasinya semakin kesini akan menjadi semakin baik. Dan tentunya dengan kamu selalu waspada, mewanti-wanti energi negatif agar tidak berada di dalam kehidupanmu, inilah juga menjadi salah satu kunci penting. Kenapa? Kehidupanmu benar-benar jauh berkembang, jauh lebih baik pada akhirnya kamu dapatkan saat ini. Walaupun selama ini ya begitu banyak yang remehkan kamu, begitu banyak yang menolakmu, begitu banyak yang gak ingin berdekatan, ataupun mereka seperti takut ya jika kamu di dekat mereka. Takut disusahin, takut dimintain tolong, takut kalau mereka berbagi ya apa yang mereka miliki kepada kamu. Dan lebih parahnya lagi, sering terdengar di telingamu ya segelintir cerita, segelintir omongan yang begitu menyudutkan kamu, yang terlontar dari mereka-mereka. Tetapi justru di sini kamu lebih bisa mendapatkan motivasi. Bukan justru kamu malah marah, bukan malah kecewa, tetapi kamu coba mentolerir, coba menganggap itu sebagai sebuah kewajaran, karena mungkin wajar saja ya. Di saat kita nggak punya apa-apa, orang-orang menjauh. Tetapi di saat kita memiliki hal yang baik, nah dari situlah orang-orang mulai mendekat. Dan ini sangat manusiawi sekali. Nah makanya kamu tetap fokus, tetap membenahi dirimu, tetap berjuang pada jalurmu. Dan kamu mampu, hebatnya kamu ya, kamu mampu membabat habis, ya, mengikis habis segala ketakutanmu, segala keraguan-raguanmu, dan segala kekecewaan yang pernah kamu dapati selama ini. Dan dengan fokus inilah akhirnya kamu bisa terus membenahi diri, terus berkembang, terus meningkatkan potensimu. Ditambah sikap waspada ya terhadap hal-hal negatif ya, baik yang ada dari dalam pikiranmu, baik yang ada dari orang sekitar, dari lingkungan begitu ya. Sedapat mungkin ini kamu tepiskan dulu. Karena apa? Karena ini dapat mengganggu cara berpikirmu, dapat menghilangkan optimismemu kalau kita terkontaminasi dengan energi negatif.
Nah, hal inilah yang akhirnya merubah situasi yang kian dinamis terjadi ke dalam kehidupanmu. Dan hebatnya kamu, ya, di saat mereka-mereka yang dulu selalu kucilkan kamu, selalu remehkan kamu, di saat mereka mulai mendekat, di saat kehidupanmu jauh lebih baik, justru kamu nggak dendam. Justru kamu menerima mereka dengan sangat baik. Dan dari situlah kamu dipandang sebagai sesosok pribadi, ya, yang hebat, ya, yang berkualitas, bahkan yang kaya akan sikap, pemikiran, cara komunikasi. Karena nggak pernah sekalipun kamu ingin membalas perbuatan buruk orang lain terhadap dirimu di masa lalu. Karena kamu tahu nih, jika kita balas keburukan dengan keburukan, maka apa bedanya kita dengan mereka? Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Oke, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magician. Nah, jelas ya, ini adalah potensi. Ini adalah kemampuan. Jadi kamu benar-benar berpegang teguh kepada kemampuan yang kamu miliki. Kamu benar-benar ingin mengembangkan segala potensi yang bisa kamu kembangkan. Yang bisa kamu tambah. Ya, bukannya justru kita malah terbebani, kita malah uring-uringan karena orang-orang nggak mau dekat kita, karena orang-orang seolah menjauh dari kita. Nah, justru dengan kamu terus meningkatkan potensi yang kamu miliki, meningkatkan kemampuan yang kamu miliki, sehingga sedikit demi sedikit langkahmu mulai terbuka. Peluang dan kesempatan di saat kamu dapatkan, kamu mampu melakukan yang terbaik di sana. Ya, makanya di saat kamu mampu menjadi yang terbaik dari dirimu dari dirimu yang kemarin, begitu ya. Kamu benar-benar mampu menaklukkan segala hal apapun. Kamu benar-benar mampu membawa perubahan besar terjadi di dalam kehidupanmu, sehingga ya, di saat mereka yang dulunya remehkan, di saat mereka yang dulunya menjauh dari kamu nggak perlu konfirmasi, ya. Kamu hanya perlu lihatkan bukti yang terjadi di dalam hidupmu. Dengan begitu mereka merubah cara pandangnya. Oh iya ya, ternyata dia nggak sama seperti apa yang kita katakan. Nah, ternyata dia juga bisa sukses, dia juga bisa berhasil. Nah, inilah karena kamu memang benar-benar berpegang pada kemampuan dan potensi yang ingin selalu kamu tambah, yang ingin selalu kamu tingkatkan dan kamu kembangkan. Karena ini adalah bekal kita untuk menuju masa depan agar lebih baik daripada hari kemarin. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The World. Nah, World jelas kemenangan. Nah, jadi pada akhirnya kamu akan benar-benar mampu memenangkan ya setiap hal yang ada di dalam hidupmu. Ya. Memenangkan hati orang yang kamu sayangi menjadi lebih bahagia, hidup mereka lebih nyaman karena mulai ada kesejahteraan. Ya, memenangkan situasi dan keadaan menjadi lebih baik. Serta memenangkan ataupun merubah cara pandang orang-orang yang dulunya selalu negatif thinking kepada dirimu, akhirnya berubah menjadi lebih positif. Di mana mereka yang ingin mendekat, yang ingin berteman, yang ingin bersahabat, padahal mereka dulunya selalu menjauh, selalu menghindar, karena takut disusahin. Nah, jadi kamu nggak perlu konfirmasi apa-apa, cukup. Ya, mereka lihat bukti yang terjadi, dan kamu memang nggak perlu bandingkan keberhasilanmu dengan mereka. Kamu hanya perlu bandingkan dirimu saat ini lebih baik atau tidak daripada dirimu yang kemarin. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, jadi memang sepertinya saat ini kamu sedang disambut hangat, disambut baik oleh orang-orang di sekitarmu. Kenapa tidak? Karena begitu banyak cerita baik, begitu banyak hal-hal berguna, hal-hal bermanfaat yang bisa kamu share kepada mereka. Di sini tergambar kamu bukan orang yang pelit. Kamu adalah orang yang benar-benar memiliki empati yang tinggi. Di saat kamu bahagia, di saat kamu happy, sebisa mungkin kamu bagikan kebahagiaanmu. Di saat kamu mulai memiliki
yang selama ini belum kamu miliki. Nah, bagaimana agar yang kamu miliki ini bisa berguna dan bermanfaat untuk orang banyak? Inilah dirimu. Makanya seperti ada tangan-tangan yang menyambutmu dengan sangat baik. Dan hebatnya kamu, ini benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu setelah sekian lama kamu diabaikan. Setelah sekian lama banyak orang yang menghindar dari kamu. Tetapi pada akhirnya mereka benar-benar menyambut hangat dirimu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, ini adalah kamu akan merasa ataupun menjadi ya seseorang yang begitu kaya, seseorang yang begitu berkualitas ya di dalam kehidupanmu kembali. Ya, bukan kamu telah memiliki segalanya, tetapi kaya di sini lebih menggambarkan kualitas dirimu. Kaya dalam pemikiran, kaya dalam sikap, kaya dalam cara-cara memperlakukan orang lain, ya. Karena apa? Karena di saat mereka-mereka yang dulu memperlakukanmu dengan buruk, di saat mereka yang datang ke kamu, justru kamu sambut dengan sangat baik. Kamu sudah maafkan mereka dari dulu. Dan kamu sudah memaklumi dan mentolerir kenapa mereka bersikap demikian dulunya. Kamu juga sadar ya, dulunya kamu belum punya apa-apa. Dulunya kamu memang bukan siapa-siapa, belum ada yang bisa dibanggakan. Makanya kamu nggak dendam, nggak marah. Makanya di sini menggambarkan sosok pribadimu yang begitu kaya dan begitu berkualitas. Dan ini salah satu menjadi kehebatanmu saat ini. Ya, jadi kamu akan mampu membabat habis ya setiap hal-hal buruk, situasi buruk yang dulunya pernah terjadi di dalam hidupmu dan menjadi jauh lebih baik saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, ini mungkin yang kamu lakukan di saat dulu kamu benar-benar sedang struggle, sedang berjuang ya. Sedang mengalahkan dirimu sendiri, sedang mengalahkan egomu, sedang membuang ataupun membabat habis ya setiap ketakutan dan kegelisahanmu. Di sini tampak ya kamu sedang mencari ataupun menemukan keseimbangan di dalam dirimu. Karena kamu tahu nih, dengan menjadi seimbang, dengan berpikir seimbang, bersikap seimbang, maka kamu nggak akan salah kembali di dalam melangkah. Jadi semuanya kamu letakkan pada tempat yang tepat, pada porsi yang pas. Ya, dengan kita seimbang, nggak berlebihan, nggak terkurang, dan semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Ya. Serta kamu mampu buang jauh-jauh keraguan-raguanmu, rasa bingungmu, ya kenapa kamu belum sukses, kenapa kamu belum berhasil. Kamu nggak pertanyakan itu lagi. Ya, yang jadi pertanyaanmu adalah bagaimana caranya aku bisa menjadi lebih baik. Bagaimana caranya agar kehidupanku lebih baik dari hari kemarin. Nah, inilah yang membuat kamu menjadi seorang yang lebih seimbang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi yang dulunya kamu sempat alami kekalahan, ya, kerugian, kemunduran, kegagalan, begitu ya. Ada situasi yang tidak baik-baik saja mampu tergantikan dengan kemenangan, ya, dengan keberhasilan ataupun dengan situasi yang lebih nyaman dan lebih bisa kamu kendalikan saat ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan tetap ataupun terus menjadi dirimu yang lebih baik daripada hari kemarin. Sehingga di saat kita dulunya diremehkan, direndahkan, kita hanya perlu membuktikan bahwa kita lebih baik dari diri kita yang kemarin dan bahwa kita juga harus menjadi lebih baik dari apa yang mereka pikirkan. Dan dengan demikian, kamu akan benar-benar mampu membabat habis, mengikis habis setiap kesulitanmu, berganti dengan kebahagiaan, dengan kemudahan, bahkan kesejahteraan hidup kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.